dengan membaca basmalah dan salawat. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Dengan mengucap syukur, terima kasih ya Allah, Gusti yang agung, yang sangat baik. Hari ini kita masih diberi hari untuk hidup, bersyukur, menikmati segenap ciptaannya, menikmati nikmat kehidupan. Semoga Allah Ta'ala membukakan kepada kita rezeki yang terbaik, lahir dan batin yang sudah Dia siapkan sejak zaman ajali. Semoga kita juga bisa meraup pengetahuan hakiki yang Dia simpan di setiap penggal takdir kehidupan, sehingga kita bisa makin memaknai jalan-jalan kehidupan kita, makin mengenal diri, makin mengenal kehidupan ini tuh sedang apa sih gitu ya, dengan sebuah kesadaran tidak ada satupun gerak semesta yang di luar skenarionya, tidak ada satupun kejadian takdir yang di luar kuasanya, di luar kehendaknya, semua biiznillah. Tauhid kita harus membawa seperti itu. Terus menerus diingatkan. Kadang kita lupa bahwa segala yang terjadi itu, terutama hal-hal yang kita tidak sukai, itu teh sudah terjadi karena Allah sudah kasih lampu hijau. Gimana pun udah di ACC. Jadi mau wujud dalam bentuk takdir. Adalah mudah tentu saja menerima takdir-takdir yang menyenangkan. Ya, gembira, happy. Tapi kan kita tahu sejauh ini, sudah setua ini hidup tidak akan selalu begitu. Dan tidak sehat gitu ya. Itu yang digambarkan dalam kisah Adam alaihissalam. Di surga tuh enak banget, beliau tuh semua makan, nggak perlu kerja dalam tanda kutip ya, tinggal ngambil metik, tinggal ya. Cuma yang terjadi adalah ketika pelanggaran, semua boleh diambil, semua boleh nikmati, kecuali itu. And exactly that thing yang dilanggar, kecuali mendekati pohon itu. Tapi itu sudah merupakan skenario bagaimanapun juga, karena di awal waktu Allah Ta'ala sudah bilang di depan malaikat bahwa aku akan ciptakan khalifah fil ard. Jadi bahwa one way or another, kita kan Bani Adam akan turun di muka bumi ini. Nah sekarang kita sedang dalam episode berkecimpung di bumi, butuh bekal. Ya, karena bumi itu seperti dunia, kehidupan dunia itu seperti kita menyeberang samudra. Oh, Kok teteh kemana ya? Terputus ya? Ya, kayaknya terputus ini.
Sorry, sempat menghilang. Sudah terdengar sekarang? Sudah, Baik. Teh. Alhamdulillah. Oke, kita ulang ya. Eh, Lupa ngecas. Oke, ya sampai mana tadi? Baik, kita sama-sama memulai hari ini dengan mentawafi lagi tentang hikmah Syed alaihissalam. Ya, saya mengambil referensi seperti biasa dari kitab Fusus al-Hikamnya Ibnu Arabi. Hari ini sahabat-sahabat, topiknya adalah bagaimana menjadi hamba yang sejati. Salah satu karakteristik seorang hamba sejati disebutkan di dalam kitab Fusus Hikam, disimpan di hikmah Nabi, hikmah kalimah of Syed alaihissalam adalah, ini karena saya bacanya terjemahan bahasa Inggris, jadi saya akan bacakan bahasa Inggrisnya ya. Karakteristiknya ini, the characteristic of a genuine slave, gitu ya, seorang hamba yang abadi. That he has no ambition connected with what he asked for. Jadi seorang hamba sejati itu, dia tidak punya ambisi tentang apa-apa yang dia doakan sama Allah. Kita minta, karakteristik hamba sejati dia berdoa sama Allah Ta'ala. Meminta, kata Allah, yang tidak meminta, yang tidak berdoa tuh yang orang sombong gitu ya. Tapi dia tidak berambisi atau tidak menaruh goalnya terhadap pengabulan dari apa yang dia minta. Wow, gitu ya. So what's the point of asking gitu kan jadinya? Ya Allah, aku minta jodoh gitu ya. Ya Allah, aku minta apapun lah, kita punya ya, minta anakku begini, minta banyak, 1001 keinginan yang kita minta diselamatkan, minta itu. Tapi kalau yang terjadi kemudian seolah-olah bertentangan dengan apa yang kita minta, seorang hamba yang sejati gak akan down. Karena sasarannya gak ke situ. Ini yang kemudian digambarkan dari kisah Nabi Zakaria alaihissalam, yang mengatakan, aku tidak pernah kecewa dalam berdoa kepadamu. Padahal nunggunya puluhan tahun. Itu pun terhadap sesuatu yang Allah sudah janjikan gitu. Dia tuh meminta sesuatu yang Allah janjikan. Dari karang-karang sendiri keinginannya. Gitu. Nah, makanya di bab tentang hikmah Syed alaihissalam ini menarik ya, bahwa orang-orang yang makin faham, makin dekat sama Allah Ta'ala, dan beliau menggambarkan di sini dalam kisah Ayub alaihissalam, ketika dia didera oleh rasa sakit, sakit yang wah habis-habisan tuh badannya, yang membuat orang sekampung bahkan murid-muridnya menjauhinya, dikabarkan itu penyakit kulit yang mendera tubuhnya tuh sampai kulit dan daging-dagingnya, otot-ototnya tuh kayak rontok gitu. Saya nggak tahu jenis penyakit apa, tapi yang katanya sampai ada bilatungnya, tuh bau yang paling menyengat dan paling kuat yang hidung saya pernah cium, dan sampai sekarang punya memori kuat, itu paling tentang kalau orang sakit apa namanya diabetic foot misalkan ya, dia diabetes terus kan lukanya susah sembuh, itu sampai boroknya tuh wah, gitu ya. Itu imajinasi yang paling saya bisa gambarkan gitu. Itu lobang aja begitu, tapi ya, dan basah gitu ya, penuh pus, apa, penuh nanah gitu. Baunya itu masuk ruangan aja belum nyampe ke itu, masuk sal udah lewat di depannya aja udah, ini bau kaki diabetes nih, gitu ya. Nabi Ayub alaihissalam sampai menyepi ke gua, nggak ada yang mau deket kecuali istrinya yang nganterin anak ini makanan dan ngurusin beliau. Nah, beliau di satu surat mengatakan, dan Ayub surat 21 ayat 83 sampai 84 meminta. Nah, memintanya itu karena disuruh itu. Dan setelah sekian lama, bukan baru 1-2 hari sakit langsung meminta. Nah, ini ada hal yang halus. Bayangkan, para nabi itu ya, meminta tuh nunggu disuruh, nunggu, ya sekarang kamu boleh minta sembuh gitu.
saking halusnya ya, saking interaksinya, saking intimate gitu sama Allah Ta'ala, gerak seperti itu tuh ditunggu. Nah, ini bagian dari adab. Ya, kita belajar mau jadi abid kan. Kan gini, kita tiap hari berdoa ihdinas siratal mustaqim. Tapi kalau kita, jangan lupa sequence-nya, urutan. Dari sebelum kita berdoa ihdinas siratal mustaqim, itu sudah sebelumnya sebenarnya yang menjadi landasan meminta itu adalah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Baru kita minta ihdinas siratal mustaqim, betul? Apa iyyaka na'budu adalah hanya kepadamu aku menyembah, itu udah statement seorang abid sebenarnya. Nah, hari ini melalui hikmah Syed alaihissalam kita belajar gimana sih jadi seorang hamba yang sejati gitu ya. Seorang hamba sejati yang karena ya karena budu itu sebenarnya requirement untuk ia karena stain. Kalau seorang hamba ia karena budu, kalau benar penghambaannya, you have a right, you have a ticket, sok mau minta apa, pertolongan apa. And this the thing. Begitu bilang ia karena stain, itu dilanjut dengan siratul mustaqim. Jadi pertolongan itu ada di siratul mustaqim. Di ayat lain dikatakan wasta'inu bisobri wasalah, mintalah pertolongan dengan sabar dan sholat. Sabar, sholat, sabar, sholat. Itu terus digaungkan. Sabar, sholat, sabar, sholat. Gak jelas nih, gimana ininya, apa namanya, keputusannya. Should I stay? Should I move on? Should I move? Should I, ya, sabar. Kita dikunci dengan ayat lain. Bersabarlah dalam menanti ketetapannya. Sabar. Banyak hal bisa kita implementasi di sabar. Gimana nih si kakak belum dapat jodoh aja, sabar. Pada saatnya ada. Gimana nih? Ya, banyak hal dalam kehidupan. Nah, sabar kemudian yang ditopang dengan sholat. Karena butuh sabar untuk bisa sholat. Di sholat itu kan, wasta'inu bisobri washolat. Itu udah bagian dari kalau mau minta pertolongan ya, kita butuh pertolongan Allah. Jelas. Very much dalam setiap every single breath of our life, dalam setiap nafas kehidupan kita fakir, kita nggak bisa apa-apa. Sekalinya Allah menyerahkan kehidupan ke tangan kita, kapot gitu. Rusak, pasti ngaco, pasti berantakan, pasti out of course, the course. Makanya kata Rasulullah SAW, jangan kau serahkan diriku pada diriku sendiri, walaupun sekejap mata, nggak mau, but even a blink of an eye. Apa sih maknanya? Cuman a blink of an eye itu satu detik. Emang what could be the damage? What could be wrong in 1 second? A lot could be wrong in 1 second. Dalam hitungan 1 detik, tiba-tiba langit runtuh, fondasi roboh, jembatan yang kita sedang lewati kolaps, kehidupan kolaps, itu hitungan 1 detik. Rudal masuk 1 detik, terus saudara-saudara kita di sana, as we speak gitu ya, nggak ada certainty, nggak ada keamanan dalam hitungan 1 detik, sekejap mata itu. Nah, jadi seorang abid, dia yang concernnya dia hanya apa yang kau inginkan ya Allah. Oh, kita belajar benar tuh bisa sampai ke station itu, ke peringkat itu, ke makom itu. Hanya peduli apa yang Allah inginkan. Selain itu doesn't matter. Pokoknya ini engkau ingin aku lakukan ini ya Allah, aku lanjut. Nggak perlu tanya kenapa, atau itu ke Bani Israel itu kalau gitu. Bani Israel tuh gitu, pokoknya gitu ya kata Allah. Sembelih sapi betina, warnanya apa? Banyak nanya, jadinya banyak requirement keluar. Padahal kata Allah Taala, seandainya mereka menyembelih any cows diterima, kita tuh yang banyak nanya malah jadi keluar macam-macam. Jadi kalau Allah bilang keluar, keluar, berhenti, berhenti, selesai, selesai. Kita Allah manggil, hayya ala salah, baik, udah tinggalin semua tuh. Sorry bos, aku mau menit sebentar ya, sebentar. Si bos kan, kalau dia orang bener, dia akan kasih, oh sholat, yes, go. Bos yang bener tuh. Aku lagi ngomongin. Nah, masalah komunikasi ya, kita akan bilang nanti aku akan break. Kalau kamu lihat aku keluar dari ruangan 5 menit, itu karena aku akan sholat.
gitu. Mereka kalau yang ini malah respect, oh iya, iya, silakan silakan. Tapi dikasih tahu kan nggak enak, tengah dia presentasi tiba-tiba tuh keluar apa, nanti Pak maaf nanti presentasi ini kan berlanjut sampai tanggal jam sekian, itu di tengah-tengah saya ada waktu sholat, saya minta izin 5 menit saja. Itu ya, kalau kita konsisten, wah jazanya, ganjarannya besar. Dan I've been witnessing that over and over again. Ketika orang ya merespon panggilan Allah, sholat di awal waktu, kan itu salah satu ibadah yang sangat dicintai Allah. It's about response ya, karena itu karakteristik eh, apa namanya, jadi sabik itu diambil cepat dalam merespon, dan itu akan menunjukkan prioritas kita ada di mana. Sepenting apa sih Allah dalam kehidupan kita, itu ya itu the reflection of 5 daily prayers. Kan makin kita berusia tuh kan sholat tuh udah makin mestinya jadi prioritas itu. Kalau dulu agenda sana sini, waktu sholat ngikutin agenda kita, ya kan? Sholat di akhir gara-gara harisan gitu ya. Bahkan buka bersama aja sih maghrib bisa telat gitu karena makan hai-hai maghribnya malah telat. Itu saya kejadian. Habis itu ngapain ini buka bersama maghrib malah telat. Ke para rubuh kalau kata orang. Kalau sekarang mau kemana-mana sebentar, zuhur ada di mana kita? Gitu. Harus ada tempat sholat dekat situ. Kalau mau kendaraan juga, di tol 15 menit lagi nih mau sholat, kita keluar dulu deh. Lanjut terus, sebisa mungkin dihargai tuh waktu. Itu ya sahabat-sahabat, berubah tuh dunia kita. Karena wasta'inu bisobri wasolah. Kita butuh ditolong. Ya itulah suatu waktu-waktu sholat ditegakkan waktunya. And please witness, apa, kasih testimoni bagaimana itu bisa mengubah. Waktu saya wawancara mursyid gitu ya, seorang itu, beliau itu yang beliau lakukan yang mengubah banyak hidupnya. Seorang yang eh, seorang muda yang dari Garut gitu ya, dia merasa minder, dari Garut pindah ke Bandung. Bandung kan wah, SMA, oh pergaulannya maksudnya anak-anaknya kayaknya sophisticated gitu ya, pinter-pinter, secara akademik tidak menonjol, dia merasa menjadi pecundang gitu katanya ya. Dan em, dari masalah agama pun rasanya ngaji terbata-bata, sampai akhirnya beliau menemukan sebuah hadis. Saya masih ingat, mungkin sahabat-sahabat masih ingat dulu waktu SMA, itu the only buku ajar agama Mahyudin Syaf. Mungkin sama tuh semua SMA dari Departemen Agama di drop, atau Departemen Pendidikan, Mahyudin Syaf. Kalau nggak salah covernya hijau gitu ya, kadang coklat gitu, tapi is the only ya. Of all the verse, dari semua dalil-dalil yang ada di buku itu, terpana dengan satu hadis. As-salatu imaduddin. Salat adalah tiangnya agama. Tiang katanya. Mungkin ngajiku masih terbata-bata. Mungkin saumku masih nggak sekencang yang lain. Aku mau perbaiki sholat dulu gitu katanya. Jadi kalau itu sebuah bangunan, walaupun belum punya jendela, pintu, setidaknya punya pilarnya dulu, tiangnya. Itu yang beliau lakukan. Setiap teng azan, gelar sejadah. Nah, yang menantang adalah pernah suatu hari pas azan zuhur, itu lagi ujian di kampus. Bayang ya, di tempat ujian, semua duduk dengan ini masing-masing, ada pengawas, sepi. Azan tuh, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ternyata beliau sudah menyiapkan sejadah. Begitu azan, diangkat tangan. Pak pengawas datang. Ya, kenapa? Waktu azan, Pak, boleh saya sholat di sini sebelah. Jadi di sebelah kursinya dia gelar sejadah. Itu yang lain pada ngeliatin, ya kan? Doesn't matter. Nggak peduli, pokoknya aku mau menjawab Allah. And that, wow, it changed a lot. Ya, banyak. In my own personal experience gitu ya, tahun berapa? 2018. 2018 itu pertama kalinya
Jadi gara-gara mendengar pengajian gitu ya, mursyid bicara tentang cerita tentang Isra Mi'raj. Hadisnya panjang, tapi Rasulullah SAW bertemu 7 nabi gitu ya di masing-masing langit. Nabi Adam alaihissalam, langit kedua bertemu, masih apa enggak? Langit kedua bertemu dengan Yusuf ya alaihissalam. Ada Isa juga ada di situ. No, 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 Yusuf langit 3. Langit 4 Idris alaihissalam, langit 5 Harun, langit 6 Musa alaihissalam, langit 7 Ibrahim alaihissalam. Nah, dikatakan begitu menerima perintah sholat itu kan turun ketemu Musa alaihissalam di langit 6 tuh kan, kata Musa, dapat apa tuh sholat, katanya berapa lama, 50, kayak gitu, ada jumlah itu 50 kali kira-kira, mungkin kalau 50 kali sholat itu berarti tiap setengah jam azan kira-kira. Kebayang ya repotnya, kata Musa, wah repot. Karena dia belajar dari umatnya, nggak akan bisa nego deh gitu, coba tanya sama Allah dikurangin, naik turunnya 45, berapa 45, kebanyakan, naik lagi terus bolak-balik sampai akhirnya 5. Itu pun Musa masih bilang coba minta diskon lagi. Nah, udah gitu terus kalau jadi dari 50 ke 5 gitu kan ceritanya. Cuma entah kenapa saya ingat tuh 2018 itu Musa itu bilang, jadi kalau misalkan mau jadi hambanya yang spesial gitu ya di mata Allah Ta'ala, ya lakukan ibadah yang spesial ya. Terus saya tiba-tiba dapat inspirasi, dulu kan Allah mintanya 50 ya, aku kasih dia 50 gitu biar sesuai dengan apa yang dia inginkan gitu. Jadi sejak 2018 saya kejar sholat wajib dan sholat sunnah 50 rakaat. Itu bisa tuh dihitung. Jadi wajib kan 17 rakaat, tinggal tambah 33 kan. Awal-awal pakai buku, trackingnya susah gitu. Sekarang udah punya sistem sendiri ya. Duha dikejar di rawatib, rawatib zuhur kan 4 sebelum 4 setelah, ditambah kalau habis syukrul wudhu gitu ya itu aja udah 10 ya kan. Asar rawatib dipantengin aja di setiap sholat, pantengin dengan rawatib and put in between gitu, nyampe 33, on and on. Kadang-kadang lagi sibuk banget ya nggak kekejar, besoknya dikejar. 2018 itu Juni kira-kira. Eh, banyak hal terbuka sejak 2018. 2018 pertama kalinya saya ke Oxford ya, si emak 2 malam cuman ninggalin anak-anak, pertama kalinya keluar dari rumah ninggalin anak-anak. Di situ ketemu Eric Winkle tuh Mbak Dina di Oxford, itu tak terduga. Jadi dari 2018 itu banyak hal yang keterbukaan yang tak terduga sampai sekarang. Jadi saya bersaksi kalau sahabat-sahabat memperbaiki sholat apapun ya, silahkan ambil yang kira-kira dimudahkan. Perbaiki wudhunya, perbaiki jumlah rokaatnya, perbaiki sejadahnya, beli yang baru. Aduh ya, malu atau masa kalau fashion terus. Itu sejadah beli yang mahal kan buat Allah. Ya, yang empuk gitu loh. Yang mau kena, aduh udah belel, belilah yang baru gitu ya. Hal-hal seperti itu tuh Allah lihat loh. Gitu. Jangan baju Gucci gitu ya, beli mukena yang 100.000 aja udah wah mahal ya. Kamu ini buat Allah gitu ya. Hal-hal seperti itu sahabat-sahabat itu bisa mengubah dunia kita. Jadi ketika kita iya karena budu iya karena stain ya, dan kemudian kita mesti ingat di ayat lain wasta'inu bisabri wassalah. Jadi cara meminta pertolongan sabar sholat udah pegang aja, you be fine apapun masalahnya. Minumnya teh botol sosro, apapun masalahnya ya hadapi dengan sabar, sholat habis sholat. Jadikan ayat itu menjadi segel-segel kehidupan. Itu ayat Allah, buktikan bahwa it works. Jangan panik, sabar tuh nggak panik kan, kan itu aja sabar, apa, nggak panik, nggak gerasa gerusu ya, nggak apa namanya khawatiran gitu loh, sabar dan sholat. Nah nanti dalam sholat kan yang diminta ihdinas siratal mustaqim. Ya,
jalan yang si iblis tahu gimana caranya supaya orang nggak fokus di siratal mustaqim ya. Karena itu jalan kehidupan yang paling baik buat setiap orang. Nah, jadi kembali ke hikmah the word of Syed alaihissalam, seorang hamba sejati, dia tidak punya ambisi untuk ya melihat output dari apa yang dia minta. Bahwa dia meminta, iya, itu sekedar ingin menyambungkan diri dengan Allah Ta'ala, tapi dia tidak menyandarkan diri pada apakah terkabul atau tidak, terserah Allah. Kapannya terserah Allah, bentuknya apa terserah Allah. Gitu. Bahwa minta. Ini siratal mustaqim udah mengajarkan kita minta siratal mustaqim. Tapi kemudian kewajiban buat kita untuk faham apa itu konsekuensi dari meminta siratal mustaqim. Karena di surat An-Nisa ayat 69 ya, itu sebut ahlul nikmah, orang-orang yang ada di siratal mustaqim. Itu setidaknya requirement-nya jadi solihin, iman dan amal soleh. Di surat Toha 82, stage iman dan amal soleh itu baru terbuka ketika orang taubat. Dengan kata lain, kalau orang tidak taubat, nggak akan kena, nggak akan berada di siratal mustaqim, tidak akan teridentifikasi siratal mustaqimnya, dia tidak akan live a fulfilled life, dia tidak akan hidup whole, karena tidak terguide, ya tidak kan huda itu siratal mustaqim. Ya, jadi semua berkelindan. Jadi ketika ada hadis yang mengatakan di Arsy itu tiang-tiang Arsy ada satu ayat itu yang surat Toha 82, surat ke-20 82. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ini ayat yang dilihat oleh para malaikat of all the verses in the Quran ya. Di semua ayat yang ada di Quran kok itu ya Allah. Wa ini la ghafaru liman taba wa amana wa amila salihah summa tada. Dan aku, kata Allah Ta'ala, menjadi maha pengampun kepada yang taubat, beriman, beramal soleh, kemudian ditunjuki huda. Nah, itu kemana ditunjuki? Ke Siratul Mustaqim. Dengan kata lain, kalau menjadi hambanya abadi, hamba the true slaves, ya. Yang dulu saya nggak suka dengan kata-kata slave karena imajinasi saya dengan slave tuh mengerikan ya, hidupnya dizolimi. Oh, mau jadi slave itu efek terjemahan ya. Padahal kalau abid itu indah gitu. Kita menjadi abidnya Allah tuh wah bahagia banget kehidupan kita karena dia maha menjamin, dia Tuhan yang terbaik gitu, taking care of semua diurusin gitu, dan tidak ada kemuliaan yang lebih kecuali kita mengabdi kepadanya sebenarnya itu. Jadi raditu billahi robba gitu kan, aku ridho engkau menjadi Robku, harus sampai ke situ gitu. Keridoan itu akan tercermin dalam flow kita dalam menghadapi takdir kehidupan gitu. Kalau kata musik, kalau pengen lihat saat ini ya Allah sedang ridho nggak sama kita, lihatlah ke dalam hati kita sedang ridho nggak dengan takdir yang Allah sedang gelar hari ini, saat ini. Kalau masih banyak ngedumelnya, masih banyak nggak nerimanya, ya, dan kita punya banyak memori-memori yang belum tuntas gitu, jejak-jejak kehidupan, luka-luka masa lalu yang belum belum bersih gitu untuk kemudian kita terima dengan sepenuhnya dan bilang ma khalaqta hadza batila. Banyak kebatilan yang masih tersimpan, dendam-dendam, kesumat-kesumat, sesuatu yang mengkristal menjadi trauma di dalam diri kita, yang kadang kita tidak sadari ketika sebuah fenomena muncul, ya, the pain bodies gitu ya, memori-memori itu keluar lagi, mewujud dalam respon kita yang nggak normal gitu, berlebihan, dramatik, dan kita akan terkaget-kaget kenapa aku marah begitu ya, ya akal kita akan bilang kok kesel banget, sebenarnya biasa aja gitu. Tapi nah, there's something evoke that. Kadang-kadang Allah hadirkan tetangga yang nyebelin gitu ya, teman kerja yang ngomong apa ya, sompral, atau lagi di jalan disalib sama siapa, many things. Tapi ketika respon hati kita demikian emosional ya kan, there's something in there tuh. Berarti ada sesuatu luka, ada sesuatu hal itu bicara tentang, ya, kalau masih marahnya masih besar itu hawa nafsu itu sebenarnya, ya ada apa di situ. Nah itu yang mesti dibaca
Kenapa aku tersinggung banget ya dia ngomong begitu? Nah, sebenarnya biasa aja. Kalau orang lain yang ngomong biasa sih sebenarnya. Tapi kok dia yang ngomong, nah itu dibaca Iqra. There's something in there. Maybe something to do with the past life. Mungkin pengalaman masa lalu, upbringing dulu. Karena contohnya ada ya, dia kok kesel banget. Jadi particular moment. Jadi kalau orang ngomong tertentu dan dia setelah dia duduk nangis akhirnya dia bilang, ya aku ingat dulu tuh yang mamaku biasa ngomong gitu tuh dan aku nggak suka kayak gitu. Dan dia simpan tuh di bawah sadarnya, disorder belum sembuh. Kemudian ketika sekian puluh tahun berselang, ada hal lagi yang menginsight, ya kan, yang memantik itu, memori itu muncul lagi, kemarahan itu muncul lagi. Sebenarnya orangnya bisa aja gitu, dan dia tidak bermaksud seperti itu, cuma it connected to the memory of the past gitu. Jadinya keluar. Nah itu harus bersih. Ya, jadi ketika sang hamba tidak menginginkan apapun, itu dalam kondisi yang mati sebelum mati sebenarnya. Ya, dan itu seruan anik tulu anfusakum, apa namanya, atau keluar dari kampung halamanmu. Itu adalah sequence ya, dalam surat An-Nisa 66. Bunuhlah dirimu atau keluar dari kampung halamanmu. Dan sungguh tidak banyak melakukan, kecuali sedikit orang melakukan itu. Nanti di ayat 69-nya surat An-Nisa yang sama, itu bicara tentang ahlul nikmah, orang-orang yang ada di siratal mustaqim. Kenapa? Karena siratal mustaqim adalah siratal ladzina an'amta alaihim. Jalan orang-orang yang diberi nikmat. And here's the thing about nikmat. Ketika Allah Ta'ala menyebut nikmat, kata nikmat dalam Al-Quran, it has nothing to do, our misperception adalah bahwa, oh sesuatu yang enak-enak aja. Big wrong. Nikmat itu definisinya semua pengaturan Allah Ta'ala dalam hidup kita. Itu nikmat. Jadi kalau kita hidup kita diaturin Allah, that's it. Itu nikmat tuh. Masalahnya, pengaturannya itu bisa jadi dalam pandangan mata orang, ya kacamata masyarakat, ya, atau kita sekalipun, tampaknya kok jadi seperti tragedi kehidupan. Bisa jadi seperti Nabi Ayub alaihissalam, nikmat seperti kehidupan Rasulullah SAW diaturkan, tapi kok dari kecil sudah piatu, sudah yatim maksudnya kan, kemudian sekian tahun kemudian ibunya tidak ada, dibesarkan dalam keluarga miskin, yang termiskin di antara keluarga besarnya yang sebenarnya kaya raya gitu. Seperti tragedi, gitu. Sepertinya nggak ideal dalam tanda kutip. Nah ini notion yang harus kita bebaskan. Apa sih kehidupan ideal itu? Sebenarnya yang harus kita sasar kehidupan dalam nikmat Allah Ta'ala. Dengan kata lain, sahabat-sahabat, ketika kita minta ini nasiratul mustaqim, kalau benar ya, yakin dengan itu Allah turun tangan, aku aturin ya kehidupanmu. All the timing, itu nikmat berada dalam pengaturannya. Seorang abid, seorang hambanya ya udah, dia akan berdamai dan dia akan merasa tenang karena dipegangi sama Allah Ta'ala. Yang nyetir Allah. Mau ke kiri, kanan, belok, ngepot-ngepot, tenang. It will be fine. Tenang aja, akan selamat, akan sampai jelas pada tujuannya. Cuma kadang kita disimpan di sebuah roller coaster, dijungkir balikan, wah, tapi tenang aja, ada seat beltnya kok, nggak akan jatuh. Nah, tapi kita kan dari semua pemaparan itu cara kita belajar, ya, karena harus ada azimah gitu. Itu sesuatu yang kata Allah Ta'ala dulu Adam tidak punya itu azimah, maka ditempa dia di kehidupan di bumi ini, diuji dengan anak-anaknya yang saling membunuh, Abil ya, Habil Kabil ya kan. Sebelum itu diuji perpisahan dengan istrinya, ada yang bilang sampai 1000 tahun gitu ya. Dan pada zaman itu 40.000 tahun yang lalu itu pada zaman Ice Age itu, jadi beliau turun di bumi lagi dingin-dinginnya, bayangin ya. Nah, itu dikatakan di riwayat adalah Jibril alaihissalam yang mengajarkan beliau um, menenun ya. Jadi baju tuh ada tuh di makanya nanti it will be one of the biggest discovery ya untuk mengatakan kita bukan beda dengan Homo sapiens, we were not Homo sapiens.
Itu ada golongan-golongan yang ape-like gitu ya, tapi kita manusia, bukan pakai kotek, enggak ya, udah dikasih civilization, diajarin masak, diajarin, ada tuh. Jadi turun ke muka bumi tuh udah diajarin banyak hal. Cuma toolsnya kan nggak kayak sekarang gitu. Ya, seperti itu. Nah, so what is your contemplation about that? Apa makna menjadi seorang abid? Kita nggak ngatur-ngatur kehidupan kita. Itu bahwa kita merencanakan, iya, dengan apa-apa yang Allah hadirkan itu pun. Ini adanya ini, oke, what should I do with this? Kurangnya atau butuhnya minta lagi. Masalah timingnya ya kita berselancar ya, berjalan, mengalir dengan apa-apa yang dihadirkan dari saat ke saat. Di antara waktu-waktu sholat, adanya apa, jalani. Itu aja. Nanti lama-lama udah ini butir-butir waktu kehidupan cepet kok. Ini aja udah belum apa-apa, udah April 2026, ya kan? Uban tambah satu. Artinya makin dekat ke liang lahat ini kita. Sudah siap belum? Kalau dipanggil sama Allah. Ya, itu jembatan yang Allah suruh bikin sudah dikerjain belum gitu, karena setiap orang tuh punya PR masing-masing, PR kehidupan. Ya, itu yang diantaranya akan terkuak di Siratal Mustaqim. Akan terkuak kalau orang bertakwa. Tapi bahan bakunya sudah ada ya. Jadi apa-apa yang kita ada ya, kerjaan yang ada, keluarga yang ada, semua aktivitas yang ada saat ini itu dulu di manage dengan baik ya, lakukan dengan baik gitu. Jadi kalau kita sedang statusnya karyawan, jadi karyawan yang terbaik. Kita entrepreneur, jadi yang terbaik gitu ya. Kita pengajar, pengajar yang terbaik. Dimanapun kita melakukan sebuah aktivitas, lakukan dengan sepenuh hati. Karena itu karakteristik Allah. Dia itu selalu memberi sepenuh hati. Nggak pernah abal-abal atau asal gitu bikin, nggak pernah itu loh. And that's the thing about menjalani kehidupan. Setiap saat kita berjalan dalam ciptaan yang sempurna. Sempurna itu. Karena nggak mungkin ya Allah Ta'ala tuh, aduh nggak banget gitu. Dia tuh begitu sempurna, maha sempurna. It's not his character, bukan karakteristiknya untuk mencipta sesuatu is 99% atau defect. Nggak mungkin ada yang defect dalam ciptaan. It's impossible. Saya nggak bisa bayangkan dia tuh zat yang sempurna. So, di mana kesempurnaannya? Itulah PR kita untuk mencecap itu, untuk mempersepsi itu. Maka butuh ditumbuhkan akal gitu. Karena dalam surat Ali Imran yang bisa bertestify bilang Rabbana ma khalaqta hadza batil itu ulil albab. Ulil albab itu orang-orang yang ya, akal hatinya sudah menyala. Jadi nggak bisa hanya dengan akal ini, sahabat-sahabat. Akal pikiran ragawi nggak akan terjangkau. Ya, jadi harus mengaktifasi jiwa memang. Si jiwa itulah makanya kebangkitan jiwa bagaimanapun harus bangunlah jiwanya, bangunlah raganya gitu. Jadi itu akan mengikuti kehidupan dunia bagaimanapun. Oke, that's our contemplation of today. Belajar dari kisah hikmah Syed alaihissalam, bahwa seorang hamba sejati dia tidak punya ambisi dengan apa-apa yang Allah Ta'ala jawantahkan dalam terkait dengan permintaannya. Ya, yang dia betul-betul fokus adalah apa yang kau kehendaki, ya Allah. What do you want, ya Allah? Apa yang kau inginkan? Apa yang engkau ingin hamba lakukan? Itu aja, dari saat ke saat tanya aja. Nanti datang tuh fenomenanya. Ini, oh, ya, hadapi itu dengan sepenuh penghadapan wajah hati kita. Oh, Allah sedang ini gitu. Ingin kita lagi sakit, episode sepi, episode patah hati, episode macam-macam. Itu dipergantikan, sahabat-sahabat, pergantikan ya. Makanya nggak perlu itu ya, nggak perlu sedih. Sedih itu biasa ya, itu bagian dari kita manusia. Tapi jangan tenggelam dalam kesedihan. Sakit hati itu wajar, kita punya, atau kecewa itu bagian dari kehidupan. Mesti berani untuk kecewa. If you don't, itu resiko.
Ya, risiko berharap itu kecewa. Makanya meminta, kan kalau orang propose itu ada risiko ditolak, bener nggak? Nggak apa-apa, tapi mendingan begitu setidaknya ada 50-50 chance gitu. Kalau nggak bertanya sama sekali atau you don't take the risk, 0% jadinya chance-nya. Coba aja. Risikonya paling gagal. Ya udah coba lagi gitu ya. Ya coba lagi. Duit bisa dicari lagi, ya kan? Tapi kesempatan, pengalaman, nggak ada duanya gitu. Karena nggak ada yang jual waktu, mau beli di mana. Kalau udah hilang hilang gitu, nggak bisa di top up. Waktu yang hilang ya udah jatahnya segitu. Nah, so be wise dengan sisa waktu yang ada, minta bimbingannya ya. Kalau enggak kita salah, 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 salah spending time, dan jadi nyesel nantinya. Begitu sahabat-sahabat, kita buka sesi tanya jawab, diskusi, sharing. Silakan. So what's your take on today's apa namanya discussion? Silakan. Langsung di unmute aja. Ada yang kirim chat ini, luka diabetes yang baunya menyengat. Aku jangan sampai kayak gitu. Mbak Uti. Iya, iya Mbak Uti ada tuh. Ya alhamdulillah udah bisa sembuh ya. Itu betul-betul kan diabetes itu sistemik, dia bisa kemana-mana, bisa ke mata, ke jantung. Karena pembuluh darah ya yang terkait dengan pembuluh darah kan mensuplai kemana-mana. Nah, pokoknya kalau kata Pak Abah Abah Soma almarhum ya, ulama yang juga diberi ilmu pijat gitu. Penyakit tuh dua gerbang, pikiran sama makanan katanya gitu. Jadi jaga tuh pikiran. Itu tadi diantaranya ya, tidak berpikir eh, harus bebas. Agama tuh bebaskan kita dari pikiran-pikiran yang tidak produktif. Karena kita banyak dihantui oleh pikiran kita sendiri, bukan oleh kenyataan ya. Kenyataan tuh dia dia netral, tidak ada kita yang ngasih label pada kenyataan itu. The fact. Jadi kita kadang suka nggak stay on the fact. Faktanya gaji telat sehari. Fakta. Belum datang. Udah tunggu-tunggu misal. Fakta. Kemudian ketika kita memberi label itu, perusahaan tidak care dengan aku, kan jadi beda tuh. Faktanya si si bapak nggak nelfon telat sejam misalkan pulang, nggak nelfon, itu fakta. Terus tiba-tiba drama queen ya tiba-tiba menghembuskan sebuah skenario, jangan-jangan, nah kalau udah pakai jangan-jangan itu udah jangan ya, itu lagunya lagu eh, Jaws itu, tenet tenet, udah serem itu si otak tuh udah kalau jangan-jangan sama cewek lain ya, jangan-jangan, udah jangan-jangan, kenyataannya probably not true gitu. Most of the time, maka itu yang Allah Ta'ala bilang, sebagian besar prasangka, zon, itu dosa. Dosa loh, punya prasangka gitu. Ngapain pakai jangan-jangan? Mendingan jangan ya, begitu begitu pikiran kita udah pakai duluan, tim songnya jangan-jangan, tuh udah istighfar aja duluan. Jangan didengar setelahnya apa, suara apa. Karena itu para, ngapain? It's not a fact. Kita cuma memainkan film, lagu, yang bukan kenyataan. Dan kita tersiksa sendiri dengan imajinasi itu. Liar nggak? Udah kita mikirnya berjam-jam. Nggak bisa tidur, nggak bisa makan, rugi. Karena sih dianya lagi meeting mah. Udah gitu jadi nggak percaya ya. Karena dia lebih mempercayai imajinasinya. Kan, we're so, ya hati-hati lah. Pikiran. Pikiran, gara-gara pikirannya gitu, kan deg-degan tuh. Jangan-jangan, jangan-jangan. Pakai jangan-jangan tuh. Deg-degan, wah nggak karuan. Si badan, masalahnya gini, whatever situation, apapun skenario yang kita pikirkan, ingat ya, pikirkan, our body, cells, dia nggak tahu itu tuh nyata atau enggak. Dia langsung merespon, jangan-jangan,
dalam bahaya ya Bu ya. Fire, fire gitu. Langsung keluar. Jangan-jangan nih kebakaran, nggak ada apinya. Gimana kalau gempa? Nggak ada gempanya. Tapi udah deg-degan sendiri si jantung. And that's ruining our metabolism. Semua metabolisme kacau. Karena kenyataan nggak seperti itu. Dan kalau itu terjadi berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan, itu yang dinamakan chronic stress. Itu penyakit yang berasal dari pikiran. Mikir nggak bener, mikir nggak produktif, ya, mikir yang nggak lurus, itu menghantam diri kita sendiri. Karena badan dia tidak tahu ini bener apa enggak, yang stres terus badannya. Itu chronic stress, nanti lama-lama fatigue, ya, lemes, nggak ada ini ya. Ya iyalah, kalau badan digeber terus itu repot dia. Jantung tiba-tiba tensi tidak menentu, fibrilasi kan gara-gara dia capek. Digenjot terus dengan pikiran-pikiran yang ya sebenarnya so stay to the fact. Itu Siratul Mustaqim itu. Facts-nya apa? Kenyataannya apa? Kan itu yang iblis datang depan. Dia pertakuti manusia. Jangan-jangan nanti kita nggak bisa bayar. Jangan itu. Nah, kalau udah pakai jangan-jangan tuh nggak usah deh. You don't go that direction. Kalau udah dari awal lagunya pakai jangan-jangan mantranya, nggak benar. Khawatir, jangan mengkhawatirkan hal-hal. Kok seolah-olah kita gimana sih, kan Allah yang ini kan itu namanya harus mengalir itu. Mengalir dengan apa yang ada. Sekarang apa yang ada? Stay to the fact. Stay to ya, kenyataannya apa? Realita dari saat ke saat. Nggak usah pakai label-label tidak perlu. Yang kedua makanan. Nah, itu yang perlu toyib. Tidak hanya halal ya, toyib. Harus dikenali mana-mana yang cocok sama badan kita. Ada yang cocok diet vegetarian, silakan. Gluten free, yes, itu toyib. Ya, yang satu toyibnya 2 mangkok, yang satu satu gitu, yang satu setengah ya, yang satu kopi bisa, yang lain nggak bisa. Nah kayak gitu-gitu harus diidentifikasi. Karena kita makan on a regular basis kan. Nah itu. Untuk merespon Mbak Uti, kaki diabetes, ya itulah semoga, alhamdulillah, semoga sehat semua ya Allah Ta'ala berikan kesehatan karena itu salah satu modal dalam kehidupan dan nikmat yang lupa kita syukuri sampai kita dikasih sakit baru ya. Jarang kan hari ini udah bilang terima kasih belum sama Allah. Terima kasih ya Allah hari ini gigiku nggak sakit. Kasih satu gigi aja cenut-cenut, nggak bisa ngapa-ngapain ya. Tiba-tiba jadi bengis gitu si mama. Kenapa mah? Apa kabar mah? Diam diam diam. Kalau orang sakit tuh gitu, kayak misalnya kan. Jadi ini cara kita memahami orang lain ya. Kadang-kadang mereka banyak lagi sakitnya tuh bisa lagi sakit mental, secara psikologis. Kita nanya baik-baik tuh kok jawabannya begitu gitu. Itu mirip orang yang dibelai ya, tapi sedang lagi bisulan gitu. Kita maksud baik gitu, hai apa kabar, pegang gitu. Tapi karena dia sedang ada bisu, sakit, jauh gitu. Jadi nggak normal responnya gitu. Nah, it's not about us, nggak usah ikut emosi gitu, nggak usah ikut marah juga gitu. Pengertian gitu. Jadi mesti banyak pengertiannya dalam kehidupan. Chill out gitu ya, nggak usah banyak apa namanya heboh-heboh tak menentu. Save your energy, mending kita fokus perbaiki sholat tadi tuh ya. Kan adem tuh mikirin dia juga dah. Perbaiki sholat. Eh, itu jadikan sabar dan sholat sebagai penolong. Mintalah pertolongan pada Allah dengan sabar dan sholat. Udahlah itu pegang beneran, nggak kau, it will go through all. Ya, kunci. Silahkan, monggo Mbak Adis, Mbak Ais, Mbak Dian, Mbak Ayu, apa kabar? Eh, Oh ya, halo Mbak Dian ya, Waalaikumsalam warahmatullahi iya, wabarakatuh. eh, mau nanya. Jadi, eh kadarullah, alhamdulillah, saya tuh lagi nemenin temen baik yang lagi eh dapat ujian Hmm. tentang anaknya. Yang ya saya nggak bisa cerita, tapi Hmm. menurut saya ujiannya, duh ya Allah, berat banget gitu kalau saya Hmm. posisi dia. Cuman udah beberapa bulan ini saya nemenin dia gitu. Nah, Hmm, tadi kan kita tadi sempat ngebahas soal depresi apa segala macam gitu tentang sabar dan sholat gitu. Sebenarnya secara secara
secara ini sih dia udah tahu ya, oh ya gue harus sabar dan sholat iya gitu ya. Oh, Hmm. dapat jawaban apa yang harus dilakukan. Ini ujiannya pada anaknya ya. Apa yang harus dilakukan untuk anaknya ini gitu. Cuma Hmm. hmm, yang saya mau tanyain mungkin saya minta saran ke Tetesa gitu ya. Jadi gini, beberapa waktu lalu saya nonton di ada Stanford komunitas Muslim di Stanford University gitu. Dr. Rania Anwar itu kebetulan Yeah, I know her. Yeah. iya, iya kan dia juga mereka Yeah. juga gitu ya. Betul. Dan dia fokusnya di mental health gitu sekarang. Betul. Dia bilang kan sebenarnya kalau ngomong sama orang yang sedang depresi itu kalau misalnya yang nyuruh sholat itu kayak sama aja nyuruh orang yang lagi patah kaki untuk berlari gitu. Dan that's true gitu sebagai penyintas gitu. Cuman eh, yang bisa kita lakukan lalu apa ya? Apalagi jika ini berkaitan, maksudnya ini hubungannya sama anak di bawah umur ya belum Umurnya berapa? It matters. 13 tahun. Oh ya, kayak si Elia. Betul. Wah, Iya, puber. Ya, ya, iya, it's tricky. Yes. tricky banget. Kebetulan saya juga Yes. seusia itu gitu. Tapi memang ujiannya kali ini benar-benar waduh luar biasa gitu. Nah, ini tadi saya bahas sama dia gitu. Tazkiyatun nafs. Tazkiyatun nafs tapi dia masih have no idea gitu. Gue mulai dari mana gitu. Dia Mm-mm. Mm-mm. dialog iman itu seperti apa? Karena mungkin kalau buat kita yang sehari-hari ngobrol sama anak ngobrol tuh bukan sekedar pikiran ya, bertukar pikiran, berdebat, berargumentasi tentang apapun, tapi juga olah rasa gitu ya. Mungkin itu hal yang biasa gitu. Tapi begitu saya diminta untuk oke, ngasih contoh, Hmm. contoh gimana ya? Apalagi buat mereka yang kayaknya logika banget atau yang kayaknya terlalu memanjakan anak atau gimana gitu ya. Itu Ya, agak PR juga gitu buat saya gitu. ya. Sementara si ibunya udah, wah ini ibunya dalam kondisi sebentar lagi udah depresi nih gitu kayaknya gitu. Hmm. Hmm. Burnout banget nih. Menurut Hmm. Tetesa, saran dari Tetesa apa ya kira-kira untuk menghadapi eh, anak yang masih di bawah umur ya dalam ini hukum ya Indonesia seperti itu Hmm. atau untuk ibunya sendiri gitu. Karena kadang Ya. kalau ngadepin anak ini secara ada beberapa kasus yang anak ini alami, cuman satu hal aja di awalnya kalau saya boleh cerita sedikit, dia mengaku dia agnostik gitu. Tapi saya yakin dan ibunya pun yakin gitu. eh Dia nggak sebenarnya itu cuma alasan dia untuk membenarkan perbuatannya dia sih sebenarnya. Maksudnya dalam hati kecil saya yakin dia tidak seperti itu gitu. Ibunya pun meyakini hal itu gitu. Karena dia Mhm. eh, masih bisa membedakan. Dia tahu bahwa apa yang dilakukan salah. Dia masih ada dia tahu yang Mhm. dilakukan itu berdosa gitu. Masih Ya, ya. masih ada itunya gitu. Jadi kami yakin juga bahwa dia sebenarnya juga percaya cuma lingkungannya aja nih yang salah. Gitu. Mhm. Iya. Gimana? Oh, ya. Oh, puber. Ya, common ground ya. Jadi kita bicara prinsip dulu. Prinsip ini yang dipegang karena saya agak saya nggak akan bisa kasih apa ya saran atau apa itu em, yang tahu kedalaman situasi dan lain sebagainya yang Allah Ta'ala dan yang bersangkutan gitu ya. Tapi saya akan coba bisa sharing pengalaman sendiri karena sama-sama anak saya juga si Elia yang paling gede 13 tahun gitu. Pertama ya kaidahnya, prinsipnya pertama, anak kita bukan milik kita. Itu milik Allah Ta'ala. Walaupun dia datang melalui kita. But they are never been us. Gak pernah. Dia adalah jiwa-jiwa yang merdeka. And keep it that way. Fitrah itu sesuatu yang dia bawa dari kecil. Ya, setiap anak terlahir fitrah orang tuanya yang menjadikan itu Rasulullah udah garis bawahi orang tua. Doesn't matter nggak bilang neneknya, gurunya, guru ngajinya, orang tuanya yang tahu jawab. No matter what, we take that responsibility ya. Kita sebagai orang tua. Jadi kalau ada anak, ya anak tuh cermin buat kita. Ngaco-ngaconya itu ngaco-ngaco kita tuh sebenarnya. Just sink that in, gitu. Sekarang jadi fokusnya sebenarnya fokus memperbaiki diri sendiri. Karena anak itu bukan milik kita, makanya dari awal kayak hmm, Siti Maryam ya kan bisa lahir seperti itu ya kan ibunya sudah menazarkan dia sejak di kandungan.
dengan sebuah kesadaran, nih anakku bukan milikku, silahkan ya Allah aturkan gitu. Nah kalau udah serah terima itu harus berulang kali ya. Tapi bukan berarti lepas tanggung jawab. Nah itu masalahnya. Kan kita tetap harus bertanggung jawab. Akan diminta pertanggungjawaban. Sebagai orang tua udah udah ikhtiar apa gitu ngajak ke anak. Nah 13 tahun anak tuh udah mulai, kan kalau kata Imam Ali 7 ya ada kelipatan begitu. Dia udah mulai explore jauh tentang lingkungannya dan banyak pengaruh dari lingkungan udah mewarnai dirinya, social pressure, peer pressure besar gitu. Di usia begitu dia mulai mengeksplorasi banyak hal secara biology body ya kan, mulai masuk usia puber, apalagi sekarang dengan internet dan sebagainya, dia mulai eksplor banyak hal. Kok ada yang berubah ya, si Elia udah yakunnya udah tumbuh banget ya, bulu-bulu bertumbuhan ya, badan berubah, suara berubah gitu. Dia pun merasa kaget gitu dengan dirinya sendiri. So this age dia ekspor banyak. Jadi nggak apa-apa gitu. It is part of it. Gitu. Nah kita orang tua mesti, saya pikir ya, dan itu yang saya coba selalu sediakan adalah to be the safe space. Kita nggak judging, jangan sampai anak merasakan kita judgment gitu. Jadi nggak mau ngomong ngomong sama mama pasti disalahin. Nah kalau udah gitu dia nggak merasa safe bicara sama kita. Saya punya klien ya, sekarang saya melakukan coaching juga. Jadi si klien ini, saya ingat aja, saya rasanya berkali-kali bilang ini, tapi saya pengingat buat saya gitu ya. Kalau terlalu keras sama anak, kasihan dia. Jadi ya, orang ini dia tumbuh, ibunya selalu kekeh gitu. Jadi ya, dikit-dikit, sudah sholat belum? Sudah sholat belum? Tapi dengan cara yang nggak enak gitu. Mungkin dia, ibunya juga didikan orang tuanya seperti itu. Pulang sekolah alih-alih gimana nak hari ini, gimana ini atau mama sakit ini belum, ya tanya sudah sholat belum. Puncaknya ketika bapaknya sakit sakit parah, dan mantra yang selalu ibunya katakan, udah sholat belum, itu ya si anak tumbuh karena tiap hari digituin. Bayangkan, bayangkan, ini kisah nyata. Sampai suatu satu titik dia SMA bisa keluar dari rumah, dia keluar, satu hal pertama yang dia lakukan adalah, karena dia pengen rebel ya, dan waktu kecil dia nggak bisa rebel kan, kalau marah ibunya sholat, jadi dia melakukan sholat terpaksa kalau nggak dimarahin mama. Begitu dia bisa rebel, dia ingin membalas dendam sama, karena ingin teriak gitu ya, teriak nggak bisa. Caranya dia teriak adalah, nih gue nggak sholat lagi, to get to her mom. Sakit kan mamanya, nah itu dia seneng tuh, karena kau menyakiti aku dulu dengan caramu seperti itu gitu, seolah-olah. And then tidak sampai sekedar itu, satu titik declare ateis. Bukan hanya tidak sholat, mau berhubungan dengan apapun yang terkait dengan agama, saking gitu, luka-luka seperti itu. Dan saya merhatikan di sini juga di komunitas orang Turki, misalkan ya di Belanda, yang gap generation, nah bisa begitu ya. Dakwah tuh harus dakwah bil hal yang paling baik gitu ya, serulah manusia bil hikmah gitu. Itu ada kaidah-kaidah menyuruh anak sholat juga, nah gitu. Jadi saya juga berhati-hati gitu fenomenanya Mbak Dini ya, Mbak Dian, si Elia mulai ngibul tuh suatu saat. Mungkin dia capek, salah saya juga sih. Misalkan, ini udah asar sayang, sholat nih. Mau sama mama atau mau sendiri? Saya kayak gitu. Sendiri aja mama. Terus saya lihat dia gelar sejadah. Saya pikir sholat, ternyata enggak gitu ya. Cuman gelar. Nah di situ saya berhenti. Aduh, jangan-jangan. Nah itu di mana em, antara kita harus tegas, tapi juga jangan terlalu keras sampai si anak kabur gitu. Makanya kan kita dalam kondisi tidak tahu, itu di situ ruang fakirnya. Jadi buat teman ya Mbak Dian, itu ruang fakir itu seperti Allah bilang, makanya sinilah aku ajari gimana caranya, karena anak itu anak ya, ciptaannya Allah. Soft spotnya yang mana itu Allah yang tahu. Oke, dia mau konsultasi dengan psikolog, ustadz sekali, dia nggak pernah what details gitu ya, what hits that boy atau girl gitu,
nggak pernah tahu. Allah yang tahu. Nah, jadi itu ruang fakir seorang ibu. Tapi ya ingat ayat Al-Qur'annya, jangan seorang ibu dibuat susah oleh anaknya. Ini ayat yang menyertai sebuah ayat persusuan tuh, ya. Jangan seorang ayah terus kemudian urutan lainnya ayah berikutnya. Tapi ibu duluan karena yang paling, ya, paling emosinya akan terserap. Ya wajar lah, mereka di kandungan kita 9 bulan ya, jadi lebih lebih intimate memang. Jadi kalau sakit hati lebih sakit ibunya gitu. Kenapa? Kita merasa responsible kan, merasa bertanggung jawab gitu. Kalau dia apa-apa seolah aku yang takut gitu. Nah, padahal kembali ke prinsip yang pertama, dia bukan anakku. Sepertinya kalimat yang kok bukan anak, kan anakku. Itu dalam kisah Nabi Nuh, Allah Ta'ala tuh yang langsung bilang, ya Allah itu kan anakku. Bukan gitu gitu. Sesungguhnya dia, tapi eh, penjabaran Allah berikutnya adalah dia bukan anak yang soleh, bukan amalan soleh. Itu terkait dengan amal soleh. Artinya menghadapi ini itu doa Shiratal Mustaqim sangat-sangat relevan karena terkait amal soleh. Gimana nih cara ngadepin anak? Kan amal soleh itu respon yang Allah paling sukai, yang paling Allah ridhoi. Nah, respon terhadap kondisi dengan anak seperti ini seperti apa? Itu makanya minta Shiratal Mustaqim. Gimana ya Allah? Shiratal Mustaqim menghadapin anak pada saat ini. Ya, gitu. Jadi gimana doa? Itu tadi astagfirullah bisabir wasalah. Sok atuh. Kalau perlu, ya ini mendekati Idul Adha ya. Biasanya saya tiap tahun tuh dari anak-anak atau apa yang biasanya gini, menyembelih hewan itu terkait dengan hal-hal yang mesti dihilangkan, itu penyembelihan. Misalkan anakku emosinya kenceng banget tuh si Rumi waktu itu pernah, "Ah, bantu deh dengan kurban gitu." Sebenarnya bisa juga dilakukan di luar waktu Idul Adha. It happens gitu dalam kisah-kisah Bani Israel tuh, itu tradisi itu berkurban, kurban atas nama anak ini. Semoga Allah Ta'ala ya ini apa namanya dari orang tuanya, atau kalau tidak berkurban secara fisik, saum khusus buat anak itu gitu ya, sedekah khusus buat anak itu, apapun itu, banyak hal-hal yang bisa dilakukan untuk membantu itu gitu. Tapi pertama jangan panik dulu, ngadep sama Allah karena yang paling tahu anak itu, ya gitu. Sebelum kita kemana, berat berat semua hal tuh kalau nggak sama Allah dibantu nggak akan berat, jelas ya. Yes, betul. Berat, tapi kan Allah Maha Kuasa gitu. Dan kita harus sabar ya melihat karena setiap orang juga punya punya jalan hidupnya lah. Kelihatannya seolah muter-muter-muter nggak jelas ya, tapi setelah sekian lama anak itu mesti belajar. Ya, mungkin dia harus belajar mengetahui itu gitu. Kan orang tuanya yang horor gitu. Kalau apalagi kalau aku nggak sholat, biasanya juga karena tadi banyak pressure oleh sekitar ya tuh anaknya gini. Nah, itu jadi tambahan lagu-lagu tak perlu itu tadi ya. Pakai jangan-jangan tadi. So, calm down, do not be panic menghadapi itu. Balikin semua Allah Ta'ala gitu. Yang penting be that safe space gitu. Ya, rahmaniahnya harus keluar banyak gitu. Love gitu. I love you no matter what gitu. Si anak mesti dapat tuh message itu. Nah, kalau udah itu dia itu yang menjaga fitrahnya masalahnya. Iya Kasih betul sayang. sih, sepakat. Kasih sayang. Iya. Dan sebelum sampai ke situ sebenarnya kalau saya selalu bilang ke teman-teman adalah sebelum kita ngomong ke anak kita seperti ya yang pertama harus dirubah adalah diri kita sendiri gitu. Tadi tadi Iya. saya bilang gitu, sebagai ibu paling nggak lo harus ajak dulu, lo selesai dulu deh sama diri lo gitu. Maksudnya jangan jangan mengeluh ya, tahu ini berat gitu, pasti berat, tidak mudah gitu. Tapi bener nggak ya kita ya seperti tadi Teteh bilang gitu, ditirakati ya, kalau orang Jawa kan bilang tirakat. Benar. Uh, Iya. dan bersabar dengan proses itu nggak sih Teh? Karena ini Iya. Itu karena perjalanan dia iya, gitu. Dia has to discover it. yes, It's a discovery, tenang aja kita supply. Justru kita harus menjadi empati gitu. I know it's not easy for you as well, I can feel it gitu ya. But I'm here kalau mau share apapun, apa ya. Sekarang gini, iya, daripada kita iya, kamu gini-gini, sekarang gini, duduk bersama apa yang kau butuhkan, nak. Wah, dia seneng kalau lihat. What do you need? What can I do?
Apa yang mama bisa lakukan supaya kakak bisa? Ya apa? Kalau begitu. Enggak, di awal-awal biasa, itu barrier. Nah, cari gitu waktu tuh. Kadang-kadang sama si Elia juga, kalau lagi nyantai, dia moodnya keluar, lagi santai keluar. Apa yang, oh ya oke. Itu Terus sabar. itu dilakukan bersamaan dengan cut off lingkungan yang buruk kali ya Teh ya? Harus jelas. Harus ya, sama, harus paralel. Tapi Iya. itu pun harus elegan ya. Nah, itu Dengan sekarang nggak bisa, nanti dia terluka tuh. Nggak boleh lagi iya. ketemu sama dia. Nggak Ih, gitulah caranya. Nah, gitu. Kasih dia alternatif. Karena akalnya tuh masih 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 berkembang. Dia belum that sophisticated. Jadi cenderung impulsif gitu. Usia itu tuh. Nah, kita yang harusnya lebih dewasa, kalau kitanya juga impulsif, ikut emosional, ya 11-12 dong. that's the point sih. Iya. Iya, si anak tuh cuma perlu solusi, kasih alternatif. Nah, mau kemana? Mau jalan sama si itu? Aduh, geng itu kan, kita udah deg-degan. Iya. Gimana kalau kita ke sini? Ya itu, pelan-pelan gitu loh. Dengan kasih alternatif lain. Kalau misalkan, jangan ya ketemu, mama nggak suka kalau main gitu. Langsung bikin itu, crack tuh. Iya. Mama nggak, wah nggak Banget. suka. Langsung nggak safe tuh dia. Begitu dibilang begitu. Diem-diem yang ada. Bohong nanti. Iya udah kejadian Ya juga udah. Karena curi-curi. kita udah kasih deklarasi begitu. Tapi kalau misalnya kemana nak, aduh, oh gitu ya. Emang ngapain sih? Gitu. Try to be the friend, karena dia cuma butuh. Oke, oke. Butuh apa? Perlu duit nggak? Seneng kan? Gitu. Nanti pulangnya, oke, walaupun nggak suka, doakan ya Allah, sholat khusus buat dia. Jaga. Kalau Allah yang jaga mah, jangan khawatir. Ya, ini orang nggak bener nih. Misalkan nggak suka sama anak, jagain ya Allah gitu. Nanti pelan-pelan, pelan-pelan bawanya. Kasih, Mah Iya. minggu depan mau kesini lagi. Oke, tapi Mama ada usulan lain nih Kak, gitu. Misalkan gitu loh, pelan-pelan gitu. Gaya gaya intelijen gitu loh, ya. Jangan terlalu Iya. not too obvious. Nanti dia akan Iya. ya cut off begitu. Susah, nanti sakit. Ada yang rusak, ada yang pecah. Kalau udah pecah tuh susah. Bisa sih mending, but it takes more. Jadi pelan-pelan, meticulous. Gimana kalau breaking heart itu, ya. Nah, itu tidak mudah. Tadi itu kembali sabar sholat. Aduh beneran deh. Kalau sholat ya, sholat tuh dahsyat sahabat-sahabat. Iya. Dahsyat. Karena kita tuh ketemu lagi liko sama Allah sebenarnya. Ketika, kan ada hadisnya tuh. Ketika kita Bismillahirrahmanirrahim, itu jawab-jawaban tuh. Allah merespon. Kita ya Allahu Akbar, blok di depan. Ya, makanya kita Allahu Akbar lamain tuh, jangan gitu. Kalau takbir lamain, kan ini tangan nih sedang, wajah tangan segenap badan, kalau dia hadir Allahu nurus samawati wal ard, dia cahaya petara langit dan bumi, kita sedang menyerap cahayanya. Allah, simpan di dada, mencahayai dada kita yang penuh pekat dengan macam-macam kekhawatiran, amarah. Cahaya mengenyata itu semua. Allahu Akbar kabiro, walhamdulillahi kasiro. Subhanallah, ibu krotawa. Nikmati tiap ngomong kita. Ya, sholat tuh hilang tuh. We are just in another universe. Nanti ikutin sami Allahu liman hamidah. Allah maha mendengar, orang yang memuji maha mendengar. Dia tahu isi hati kita. Ruku itu tangan yang udah kena cahaya ditempatkan di ruku, di lutut kita yang menyangga badan kita, supaya langkah kaki kita juga diberkati. Udah gitu nanti sujud, tangan disempatkan di bumi di mana kita berada. Salam nanti udah bawa banyak hal yang terbuka, bawa cahaya. Buktikan itu. Karena akan kasih banyak-banyak, kok balikin sama Allah Ta'ala, buka sholatnya yang benar, khusyuk ya. Iya. Kadang nggak seperti itu. Dia yang akan kasih resolusi. Tiba-tiba ya pemahaman tuh netes aja gitu. Iya betul. Oke. Inspirasi seperti embun di pagi hari yang sangat segar. Gak ada yang ngajarin. Nah itu ilmu ladun. Iya benar. And setiap orang punya akses itu. Kan surat Al-Ghabun ayat 11 atau 64 ayat 11. Allah memberi petunjuk kemana? Ke bukan ke otak, bukan ke sodor bahkan. Ke qalb. You have to access that qalb. Qalb itu. Di sholat.
Makanya kita meletakkan tangan di dada dekat qalb sambil membaca Al-Fatihah sambil apa itu qalb aktivasi. Ini menghadapi kondisi begini ya, apapun sebenarnya dalam kondisi kehidupan tanpa akal qalb pasti bingung, dijamin. Karena petunjuk datangnya ke qalb. Ini nggak bisa nih. Hanya mengandalkan otak atik gatul gimana, parenting, nggak bisa. You have to go back. Boleh kasih jurus-jurus ini, fine, nggak apa, but that's not the priority. Yang the main adalah balik sama Allah Ta'ala. Karena ini ajakan dari Dia Ta'ala untuk lo sih terlalu sibuk sama keluarga, aku dicuekin gitu. Sini balik sama aku gitu kan. Selama ini mana tahajudmu, mana sholatmu yang hambar itu kok begitu gitu. Dikasih masalah di anak, bener nggak? Kalau nggak gini nggak nangis kan? Iya. Karena semua baik-baik aja, anakku baik-baik fine, and then nggak nangis kan, nggak balik sama Allah Taala, nggak mendongak gitu loh. Sebenarnya alhamdulillah gitu ini kayak dikasih masalah, aku kasih masalah berat, nggak gitu kalau orang mukmin. Alhamdulillah kasih masalah. Nah itu karakteristik orang beriman tuh bisa seperti itu. Apa kau mengira kau akan diberi surga? Ayatnya udah begitu dikunci. Padahal orang sebelummu telah ditimpa, ya ada 3 hal gitu kan, wadoro wazuzillah gitu kan, ada ketakutan. 3 hal itu udah part of life, wes lah. It's okay, ya. So balik lagi sama Allah Taala, biarkan Dia ajarkan sholat, beresin dia sholatnya. It's magical moment. Nggak ada my testimony, nggak ada masalah kehidupan yang tidak bisa di-solve dengan sholat. Jadi ayat itu wasta'inu bis-sabri was-shalah hak, buktikan. Tugas kita ingetin aja gitu ya Teh. Iya, kalau saya Support. misalkan dia malas-malas, saya juga ya oke, mau kapan? 2 menit lagi mah masih masih main game atau apa, atau capek kadang-kadang mau bareng nggak gitu. Harus dengan aduh harus lembut. Rasulullah tuh lembut loh kalau berdakwah, nggak gerasa nggak garang gitu, mana mana bisa menyebar itu kalau garang. Pelan 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 pelan. Anak itu apalagi kita ibu ya, kan beda kalau bapak cara ngomongnya juga beda. Ibu tuh rahim kan, kita punya rahim, laki-laki nggak punya. Rahim itu Rahman Rahim itu harusnya yang mendominasi Iya, warna. iya, Jadi anak tuh melihat mothernya tuh loving being gitu loh. Ya, mamaku ah gitu. Jadi dia akan wah, itu menjaga fitrah. Ya, kalaupun fitrahnya sempat tertutup atau terdistraksi, dia akan teraktivasi lagi dengan cinta dan kasih sayang. Itu that's the only thing. Cara menggempur kegelapan ya dengan cahaya. Ntar kalau kita gempur lagi dengan repot-repot ya ribut-ribut ya, kegelapan dengan kegelapan dong ya makin repot. Jadi kita apa namanya keep shiny gitu ya, tetap ada tuh kasih seperti itu anaknya, wah nanti dia sadar sendiri udah nyuri duit ya, ibunya duit ibunya dicuri, ini gambling gambling Wah, udah gitu apa sih, bukan drug ya, minum-minuman lah gitu ya, mau harta orang tua digadein, wah pokoknya udahlah pokoknya semua sekeluarga udah geleng-geleng, tapi ibunya ya udahlah dia lagi gitu, dia sama si emaknya tuh, sampai yang kesel sekitarnya, kamu kok sabar banget sih sama anak. Tapi satu kejadian kemudian nih Allah ya berdoa, kena kena batunya tuh si anak. Tapi kalau udah saatnya dipanggil tuh tobat. Aneh. Memang untuk mendera sekian tahun itu loh penuh kesabaran. Tapi si anak kemudian bisa bertestimoni, mamaku waktu aku ngaco-ngaco, dia tetap masak buat aku. Dia tetap nanya aku. Dia nah tetap itu ya ya, Teh. dia Iya. tetap Jadi anak lihat. memeluk aku. Dia luluh sendiri. Dia sujud di depan ibu, maaf ya mama. Aku bertahun-tahun dia baru minta maaf tuh. Tapi kesabaran ibunya, dan dia bertestimoni ibunya udah meninggal sekarang. Dia tiap kali mengingat itu nangis, anak ini. Laki-laki ya. Aku dosa banyak. Tapi anak ini, nah sekarang udah berkeluarga. Tanpa kejadian dia seolah-olah sempat ngaco ya sekian tahun dalam kehidupannya, dan tapi ibunya menjadi pilar di situ, sementara di sekitarnya akan mengutuk dia, lo nggak bener lo
iya tahu, dia juga tahu itu nggak benar, tapi gimana ya, kadang-kadang we're not in their shoes gitu. Jangan-jangan kalau kita seusia mereka dan Iya, dalam kondisi mereka betul. itu juga ikut sama suka kayak mereka, bener nggak sih? Iya, Ya, ya kita, so we don't know the whole situation yang mereka alami, alam pikirannya dan lain sebagainya. Kadang-kadang orang melakukan sesuatu kejahatan atau dosa itu karena banyak hal gitulah. Jadi kita sama sekali tidak dalam posisi untuk judgment. So just pouring love gitu. Itu for me it's an inspiring story gitu ya. Sangat menginspirasi. Oh, gitu ya caranya. Anak akan balik sendiri pada saatnya. Tapi kesabaran dia menderai itu sabar gitu. Jadi akhirnya indah tuh. Si anak bapak yang luar biasa, dia belajar begitu. Sangat respect sama perempuan karena lihat ibunya kayak gitu gitu. And that's the story to tell. Jadi kalau kata mursyid saya, mendingan jadi mantan penjahat dibanding mantan ustadz gitu katanya. I mean, there are moments in our life we do stupid things, ya kan? Ya, tuh. Something that we regret for the rest of our life. Kadang-kadang kita melakukan hal yang, duh kok gitu banget ya, aku malu lah untuk ceritakan sama orang gitu ya. Tapi jangan-jangan itu justru yang dibutuhkan untuk kita elevate gitu. Karena it's done toh, sudah terjadi. Nah itu, sekarang tauhidnya, Allah izinkan ya anak itu begitu ya, gitu. Ada izin Allah. Benar nggak? Nggak mungkin tanpa izin Allah. Nah, kalau Allah izinkan, cari hikmahnya. Di situ berjuangnya. Tapi itu tadi berjuang untuk jadi kasih sayang. Jangan marah-marah. Jangan membentak anak. Anak akan, mamaku sabar banget sama aku ya, gitu. Dia akan bawa, that will be our legacy. Mungkin kita nggak mewariskan duit banyak, tapi kasih sayang. Mamaku selalu support aku. Walaupun aku ngaco sekalipun. Selalu unconditional love. Dia mencintaiku. Itu dia bawa. And that itu jadi bekal dia untuk bertumbuh. Nanti kan itu, kata Rasulullah SAW ya, kalau kamu membelai kepala anak kecil, kamu membelai anak terus cucunya gitu. Jadi seolah-olah kasih sayang yang kita pancarkan kepada seorang anak, dia akan lakukan yang sama sama anaknya. Jadi kita sedang membelai cucu kita tuh pada saat yang sama. Kalau kita bengis-bengis, dia akan menyalurkan itu sama anaknya juga gitu. Ya, jadi hati-hati kalau mau mengubah sesuatu ya ubah dari dalam diri. Walau alam. Nanti semua ngikutin, Mbak. Insya Allah. Alhamdulillah. Makasih, Teh. Nanti akan aku Semoga, sampaikan. amin. Ya, semoga ya Allah Ta'ala beri kekuatan sama beliau ya. Anak-anaknya Amin. dijaga. Insya Allah. Doanya. Betul, betul. Mm-mm. Kasih, Teh. Alhamdulillah. Iya, kenapa Mbak Adis? Ini ada. Hmm. Alhamdulillah, cuma lagi sering anak. Oke, it's okay, no problem. Alhamdulillah, ya semua kan ada rekamannya. Kalau nggak ikut online bisa akses rekamannya di YouTube. Ada yang lain? Silakan. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kita belajar dari keseharian ini. Kitab salah satu kitab yang harus dibaca ya. Alif Lam Mim, Kitabul La Raiba Fihi Hudal lil Muttaqin. Ini kitab kehidupan, kitab lam yang Allah bikin. Itu tulisan Allah semua tuh semesta ini. Tulisan takdirnya dalam bentuk anak. Setiap orang kan kitab-kitab yang dibaca gitu. Ya, buku-buku yang sedang tiap hari menorehkan sesuatu. Baca. Nanti kata Rasulullah SAW, makanya salah satu kegemaran penghuni surga itu membaca suhuf-suhuf. Jadi kitab-kitab kehidupan aku baca biografi dia karena dia belajar pengaturan Allah Ta'ala, belajar karakteristik Allah, mengenal lebih banyak Allah Ta'ala dia. Dan hebatnya Allah ya, hebatnya. Aduh, saya nggak kebayang ini memang sophisticated. Bayangkan, tidak ada ciptaan yang berulang. Sampai sekarang saya masih bergulat untuk punya imajinasi tentang itu, karena kok kayaknya buku yang ini aja, hari yang di imajinasi saya masih ada pengulangan gitu. Jadi ketika Allah bilang nggak ada, saya tidak pernah menciptakan sesuatu, selalu baru. Wow, and that's like just to grasp into that idea, just like oh baru ya, oke. Masih berusaha, tapi semangatnya udah mulai tercicipi gitu. Jadi kalau yang baru, kita selalu dalam kebaruan hidup tuh. Makanya istilah sabaha
Subhanallah itu kan ada sabbaha, mengalir lah. Yang namanya mengalir itu kan berubah vektor tuh dari satu titik ke titik lain. Kalau diam kan statis, tidak ada yang mengalir. Kenapa dia mengalir? Karena dia ada dua frame yang berbeda tuh. Bener nggak? That's got like, wow, bertasbih. Kadang kita nggak move with the flow, work with the flow. Nah itu yang membuat kita jadi stagnan. Air yang menggenang akan jadi sumber penyakit. Ya, sesuatu yang tidak mengalir, tidak bertasbih, kita nggak, kita tergilas oleh roda zaman. Sementara udah baru nih ciptaan. By the time we speak, sudah berapa frame detik ini kita dalam ciptaan yang baru. Nah, jadi dengan demikian, apa makna sebuah duka cita, kehilangan sesuatu kalau sesuatu itu selalu dicipta yang baru gitu? Apa juga makna kehilangan kalau memang selalu ada? So, that's all philosophical question yang sebenarnya dalam agama, kalau kita belajar lebih dalam, oh akhirnya ujung-ujungnya ya, udah surrender lah, berserah diri. Oleh karena itu agama ini yang terakhir di Islam. Muslim adalah orang yang surrender. Ya, hanya dengan itu kita mendapat kedamaian, kata lain dari Islam. Salam, Assalamualaikum, kedamaian. Karena kita mengalir dengan aliran yang kokoh. Kita berjalan ya, dipegang oleh tangan yang kokoh gitu. Kalau kita ngambil alih itu yang awal malapetaka kita. Nah, sekarang tadi ya dalam kasus temannya Mbak Dian, alirannya kok susah ya gitu ya. Nah seperti itu, we have to free our mind first dari semua itu, bebaskan pikiran dari ini parah, ini tak tersembuhkan, itu pikiran-pikiran tak perlu, label-label yang tak perlu itu copotin dulu. We have to be like no judgment, nothing, lihat situasi apa adanya. Itu tidak mudah loh. Dan situasi apa adanya, realita, stay to the fact. Karena kita penuh oleh label-label, nutupin pemandangan kita. Ini tidak baik, ini kurang. Itu kan label. Siapa yang bilang tidak baik? Siapa yang bilang kurang? Itu kan kita sudah ada permainan membandingkan tuh di situ. Stay to that. This is it. This is perfect. Hah? Begitu lihat kiri kanan kan jadi banding. Kok tuh lebih gede? Nah ini jadi lebih kecil. Gitu kan? Itulah makanya. Karena nggak fokus, sih fokus yang ini. Anakku perfect. I love you the way you are. Sekarang kamu sedang struggling. I understand. Kita semua punya struggle-nya sendiri. But what I want you to know, I'm here no matter what. You can count on me no matter what. Mama akan selalu support kamu, selalu akan sayang kamu, selalu akan mencintai kamu, ya apapun. Sebodoh apapun aku melakukan sesuatu, gitu. Because that is my creed, gitu. Itu credoku, gitu. That is my my calling, kehidupanku. That's why I'm here. Kenapa kau terlahir dari rahimku? Nah, and that's the bond between us, unbreakable. And I want to stay it that way. Jadi ada komitmen-komitmen yang dikatakan bahwa apapun yang terjadi nak gitu. Itu penting ya untuk dikatakan. Seorang ulama tuh pernah gini, sebenarnya ya suami istri itu setidaknya setahun sekali harus saling berefleksi satu sama lain. Ditanya, mah atau pah, masih ridho enggak? Aku jadi istrimu, tuh kalau papa ya jadi suaminya gitu. Masih sayang enggak? Itu harus ada momen ketika ya masih, itu penting ya, ijab qabul itu untuk selalu dikuatkan. Because yes, action speaks louder than words, tapi kata-kata itu bisa sealing sesuatu, gitu. Banyak hal yang bisa ter-enhance ya, terkuatkan dengan sebuah ikrar, gitu. So, ya anak-anak kita juga perlu mendengar itu dari lisan kita. Nah, mama sayang sama itu. Jangan pelit untuk ngomong seperti itu. Even though dalam gesture dia apa teks gitu ya, love you, udah makan nak, iya hati-hati ya, mama sayang sama kakak, udah. Walaupun kayaknya dianya cuek gitu ya, apalagi cowok tuh cuek banget. Sebel. There are moments ketika mereka masih cute-cute dan ngelihat kita ya Mbak Dian, kalau kita ngejemput mereka tuh wah ya heboh gitu kita yang sekarang mau ngapain ada di sini, aduh. Sebel ya, jemput kamu lah, ngapain lagi ya, tapi it's okay, it's part of life, they also grow in a way. Alhamdulillah, it's bittersweet jadi orang tua itu. Di satu sisi
kita sudah terbiasa sangat protecting mereka, tapi di satu tahap kita harus bisa melepas, ada harusnya disapi. Kalau bicara penyapihan, kan dimulai dengan usia 2 tahun disapi. Tapi seiring dengan anak dewasa yang disapi, masalah psikologis gitu ya. Coba, nah kamu bisa masukin cucian sendiri, disapi. Ya, disapi. Biasanya mama yang ngerjain ini, sekarang kamu bisa. Biasanya, nah kayak gitu-gitu. Termasuk masalah, ya pilihan-pilihan dalam kehidupan. Gitu. Ingat, they are not our kids. Mereka bukan. Biasakan mereka dialog sama Allah Ta'ala. Gitu. Kemarin Alhamdulillah Rumi tuh diterima di, kan pengumuman nih SMP. Si Rumi diterima di gimnasium nih kita sebutnya ya. Ternyata sekolah yang sama sama kakaknya. Gitu. Jadi sistemnya di Amsterdam itu diundi. Kita harus list 12 sekolah. Alhamdulillah itu urutan list yang pertama. Respon anak ini yang bikin aku senyum gitu ya. Misalkan, Rumi, Alhamdulillah, how do you feel keterima di sini? Senang apa enggak? Ya, Alhamdulillah. Ini kan pilihan Allah, Mama. Aku yang ya nak, that's the best. Di pilihan Allah, yes, yes, yes. Kadang-kadang anak kita tuh ngajarin kita tuh tentang hal-hal seperti itu. Ya, pilihan Allah, biiznillah. Jadi apapun itu, kondisi yang sedang kita hadapi, situasi, sadarilah, ya, itu Allah yang milihkan. Bukan malaikat, bukan ustadz-ustadz apalagi, has nothing to do with that at all. Allah pilihkan untuk kita di saat itu. It's like the menu yang harus kita makan. Ya, sambut dengan baik, tauan, itu yang akan membuka hikmah-hikmah yang dikembangkan 7 lapis langit dalam surat Fusilat. Jadi pemahaman-pemahaman terbuka gitu, dan life is so rich with that gitu ya. Kehidupan itu yang harus dikejar. Karena kebanyakan manusia, kata almarhum mursyid saya, begitu meninggal bahkan tidak mampu mengisi 1/10 kantung rezeki mereka. Jadi kantungnya tuh gede, cuma 10% keisi. Mostly itu masalah rezeki batin. Kalau rezeki lahir ngejar. Masuk akal ya. Karena itu 120 hari yang ditentukan 4 hal, kata Rasulullah SAW. Yang pertama tuh rezeki, baru ajal. Sequence-nya gitu urutannya. Rezeki dulu, baru ajal. Masuk akal karena kalau Allah udah beresin, kalau Allah sudah kasih skema kamu bakal hidup 57 tahun or yang 80 tahun whatever, rezekinya udah spread di tahun-tahun itu tuh. Begitu rezekinya habis pasti meninggal, gitu kan? Masuk akal. Jadi kalau rezeki lahir mah bukan nggak usah dikejar, tapi udah dijamin gitu loh. Tinggal kitanya aja, jangan males-malesan. Tapi rezeki itu yang jarang ambil itu tadi, karena kebanyakan orang tidak tauan, tidak bersuka cita menghadapi kehidupan, pilihan Allah. Jadi tidak terbuka hikmah-hikmahnya. Nah, nanti dikejarnya di semester pendeknya itu di alam barzah, banyak yang miss gitu. Itu alam-alam penampakan. Ya, ditampakkan nih loh, kamu tuh dulu gini tuh karena begini dan lain sebagainya. Terus kita ngangguk-ngangguk. Jadi mumpung sekarang masih hidup, ya, nikmati kehidupan yang ada, ya, rayakan dia dengan cara kita masing-masing, ya, walaupun itu dalam sebuah tekanan, ya, kehidupan tadi, ujian dalam kehidupan. Maksudnya perayaan tuh tidak hanya Idul Fitri dan Idul Adha, ya, tapi itu pun sebuah tonggak. Kita baru masih di bulan Syawal. Untuk kita menjaga fitrah anak luar biasa susah. Kita pun menjaga fitrah kita udah, ya, untuk kembali ke fitrah, mengenal diri, mengenal fungsi diri itu it takes a while gitu. Nah, anak-anak kita itu Allah yang pilihkan. Kondisi yang ada mereka, kecenderungan mereka saat ini, Allah pilihkan untuk saat ini. Kita bicara saat ke saat ya, dan akan bisa berbeda pilihan Allah di 1 menit, 10 detik, 1 minggu ke depan gitu. Jadi udah nggak usah panik ya, tauhid diperkuat, tapi itu jadilah kasih sayang gitu, Ar-Rahman Ar-Rahim. Seperti halnya Allah Ta'ala membukakan dirinya, memperkenalkan dirinya Ar-Rahman Ar-Rahim. Diulang sampai 2 kali di Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim diulang lagi gitu. And that's apa namanya, kita mesti berjuang gitu, jadi figur-figur manusia-manusia yang lebih banyak rahimiahnya gitu.
Insya Allah. Ya, semoga Allah Ta'ala membantu semua. Terima kasih sahabat-sahabat, silaturahminya. Semoga bermanfaat. Ya, bincang online kita. Mari kita sama-sama tutup dengan doa akhir majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih, semoga bermanfaat. Saya pamit dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi Makasih wabarakatuh. Teh. Aris, salam ya. Terima Malam. kasih, Mbak.